Asuka turn heel dan hianati Io Sky. The Judgment Day diambang bubar. Jey Uso dan Jimmy Uso retak. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 23 September 2025. Raw hari ini dibuka sama Cody Rhodes yang pamer cincin dari Crown Jewel Championship dan nge-hype clash gedenya lawan Seth Rollins di Crown Jewel. WWE jelas pengen bikin champion lawan champion ini kelihatan monumental dan Cody bener-bener mainin perannya. Tapi tiba-tiba Seth freaking Rollins nongol ditemenin Paul Heyman, Bronson Reed sama Bron Breakker. Tapi pas nyampe ring, Rollins masuk sendirian. Nah, ini udah kerasa personal banget. Cody kasih kredit karena Rollins punya andil gede dalam karirnya, dari perang Hell in a Cell sampai Rollins yang jadi semacam perisai buat Cody di WrestleMania. Ada rasa respect walaupun chaos di antara mereka nggak bisa dipungkiri. Tapi Cody jelas-jelas bilang, Rollins yang terbaik tuh nggak bakal sembunyi di belakang The Vision. Rollins makin gaspol, keluarin jam tangan hadiah dari Cody pas WrestleMania 40, dia nyindir. Ini beneran tulus atau cuma simbolik doang? Terus nyerang mental Cody. Nuduh kalau Cody ngebangun image sebagai quarterback WWE sambil nginjek nama Rollins diam-diam. Cody langsung tembak balik, ngingetin 3 match mereka, semua one on one, semua hasilnya sama, Cody yang menang. Promo panjang ini jelas buat build ke Crown Jewel bulan Oktober nanti. Cody Rhodes lawan Seth Rollins itu selalu deliver, tapi masalahnya orang susah peduli sama gelar yang cuma muncul sehari, terus ngilang sampai tahun depan. Hype-nya sih dapat, tapi kalau bicarain worth it, nggak tahu tuh. Itu yang bikin Crown Jewel rada nanggung. Backstage, Jimmy Uso ketemu sama Jey Uso. Jimmy meragukan keputusan Jey buat lawan LA Knight, takut itu jebakan. Jey santai aja, bilang match itu ternyata dia yang set, sambil nyeletuk soal Jimmy yang minggu lalu malah sempet tag sama LA Knight. Terus, ada pertandingan pertama di Raw hari ini, tag team no DQ antara Penta dan The War Raiders melawan The New Day dan Grayson Waller. Ovi hantam Penta pakai leg drop dari atas ring nembus meja. Ivar hampir ngehancurin semua orang pakai moonsault tapi zong. Endingnya, Penta sikat Waller pakai Avalanche Mexican Destroyer dari atas tali untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru, penuh aksi yang gila, tapi nggak terlalu berlebihan dan cukup buat ngebikin fans puas. Dominic Mysterio lagi stres karena Rusev ngincar gelar interkontinentalnya. Finn Balor coba kasih opsi backup, Roxanne Perez malah dorong Jerry McDonough buat maju. Jadi setengah hati tapi akhirnya nyanggupin buat lawan Rusev. Sementara itu, Bayley coba baikan sama Lyra Valkyria, padahal minggu lalu dia habis teriak-teriak ke dia. Lyra agak ogah tapi akhirnya setuju buat bantuin. Adam Pearce ngenalin juara dunia baru kita, Stephanie Vaquer. Vaquer kelihatan emosional, cerita perjalanannya dan dedikasi buat bokapnya. Fans jelas kerasa bangga banget, tapi Pearce bilang besok di SmackDown, Tiffany Stratton lawan Jade Cargill lawan Nia Jax buat rebut Women's Championship. Pemenangnya bakal ketemu Vaquer di Crown Jewel. Terus, Rhea Ripley dan Asuka muncul, ngeklaim tempatnya, akhirnya jadi face off panas. Stephanie Vaquer lumayan improve ngomong pakai bahasa Inggris, masih terbatas sih tapi progresnya kelihatan. Respect banget buat usahanya. Lanjut ke pertandingan antara Bayley melawan Roxanne Perez. Pertandingannya seru. Roxanne sempat ngehajar dengan pop rocks di lantai, hampir bikin upset. Tapi gangguan numpuk. Raquel campur tangan, Lyra coba bantu, malah bikin tambah kacau. Bayley manfaatin, hajar dengan Bayley to Bayley, running knee dan Rose Plan untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Bayley malah nyerang Lyra. Hina-hina outfitnya, manggil dia idiot, bikin Lyra shock. Pertandingan yang solid, Roxanne Perez selalu nunjukin kualitas meski kalah. Bayley juga lagi on fire dengan karakter barunya. Cody Rhodes ngobrol lagi sama The Usos. Jimmy bilang kalau Jey udah nggak dengerin dia lagi. Cody janji bakal coba bicara sama Jey. Terus Cody bilang jujur ke Jey. Cody bilang kalau dia tahu rasanya gagal di big stage, tapi yang penting itu kita harus bangkit lagi. Jey sempat melirik ke gelar WWE-nya Cody, tapi akhirnya mereka jabat tangan. Lanjut ke Rusev melawan Jerry McDonough. Jadi pamerin skillnya, ada moonsault, ada chop block, tapi Rusev tetap overpower. Kasih matchka kick, terapin accolade, Jerry pun langsung tap out. Dominic pura-pura mau bantu tapi dia nge-freeze. Finn Balor pun akhirnya ngamuk,
hajar Rusev dan marahin Dominic karena cuma bengong di luar ring. Pertandingan mingguan yang solid. Rusev kelihatan keren lagi di WWE. Jadi McDonald nggak kelihatan cupu-cupu amat soalnya dia juga solid. Dan storyline Judgment Day makin sini makin panas. Di backstage, Asuka nge-prepare war dengan Kairi Sane di sisinya. Io Sky coba bujuk jangan lawan Ripley, tapi Asuka ngamuk. Bilang dia tuh nggak butuh nasihat dari loser. Kairi juga langsung nge-backup Asuka. Lanjut ke LA Knight melawan Jey Uso. Iya, melawan Yeet. Jey bawa agresi, tapi Knight counter sana-sini. Knight sempat keluarin Burning Hammer dan cuma near fall, tapi akhirnya Jey dapat kemenangan pakai Uso Splash setelah ada gangguan dari Bron Breakker dan Bronson Reed. Habis match, Jimmy coba ajak Jey buat nolongin LA Knight, tapi Jey jalan aja ke belakang. Jimmy akhirnya berdiri sendiri, coba jadi penengah dan Heyman pun tarik Bron buat pergi. Pace pertandingannya cepet, fans juga happy buat sorak-sorakin Yeet dan ya, jalan cerita Jey Uso makin bikin penasaran nih. Apa langkah dia berikutnya? Turn heel mungkin? Di locker room, Becky Lynch lagi venting, ngoceh soal jadi yang terbaik dan bakal buktiin terus. Seth Rollins diem aja sambil mainin jam tangan yang dikasih Cody itu. Rhea Ripley juga sempat ketemu sama Io Sky. Io coba cegah dia lawan Asuka, tapi Ripley cuek. Bilang kalau perlu dia bakal hajar habis Asuka biar dapat respect. Sama kayak dulu dia juga ngehajar Io. Sementara itu, Penta dan The War Raiders nge-cut promo bareng Byron Saxton. Ngeklaim kalau mereka mau incar gelar tag team sama gelar interkontinentalnya dong. WWE juga tayangin vignette soal El Grande Americano dan keluarga Los Americanos. AJ Styles dan Dragon Lee ngeremehin, tantang mereka tanding buat minggu depan. Maxine Dupri juga nongol di backstage, minta kesempatan. Adam Pearce janji waktunya Maxine bakal datang. Waktunya main event, Rhea Ripley melawan Asuka. Rhea awalnya unggul dengan power, tapi Asuka counter pakai strike dan submission. Banyak momen gede kayak Ripley superplex, Asuka Barrett's Roundhouse, Ripley somersault dive keluar ring. Tapi turning point-nya waktu Asuka minta Kairi buat gangguin, tapi Kairi ragu. Asuka malah salah sasaran, nabrak Kairi, bikin Rhea lakuin roll up inside cradle untuk memenangkan pertandingan. Tapi habis match, Asuka nge-unleash sisi gelapnya. Semprot miss ke mata Ripley, hajar Ripley dan Io Sky. Dia paksa Kairi buat join beatdown-nya, bahkan bikin dia loncat insane elbow ke Io. Raw hari ini ditutup dengan Asuka berdiri di atas Rhea Ripley dan Io Sky. Kairi kelihatan galau banget. Heel turn-nya Asuka akhirnya resmi. Dia emang selalu entertaining jadi villain. Kairi Sane sekarang bimbang, mau loyal ke Asuka tapi hatinya jelas berat. Drama yang asik banget nih di divisi wanita. Oke, secara keseluruhan Raw hari ini lumayan solid. Banyak setup buat Crown Jewel walaupun hype-nya kadang kerasa nanggung karena gelarnya kayak sekali pakai. Gak ada CM Punk atau AJ Lee, tapi emang roster segede itu nggak mungkin semua dapat screen time tiap minggu. Tetap, Cody vs Seth, Rhea Ripley vs Asuka, dan drama Usos jadi highlight utamanya. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on